Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di Siniar Bahasa dan Sastra, Sini Bahasa Provinsi Jawa Timur dengan saya Sandra Damar Siswanti, penerjemah bahasa Inggris di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai pewara di Siniar hari ini. Di episode kali ini, kita kedatangan dua narasumber istimewa dari tim kerja UKBI. Ada Ibu Siti Komariah dan Bapak Weni Rusbiantoro. Tim UKBI sendiri bertugas untuk mensosialisasikan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Lalu, topik kita pada hari ini adalah seputar program-program kerja dan capaian tim UKBI. Langsung saja, ini tim UKBI sendiri itu apa saja sih program-programnya di tahun ini? Baik Mbak Sandra, program UKBI itu yang utama pengujian. Namun tidak hanya pengujian saja. Nah, sebelum ada pelaksanaan pengujian itu ada rangkaian kegiatan yang perlu kami laksanakan. Yang pertama koordinasi. Koordinasi itu kami lakukan ke dinas pendidikan atau perguruan tinggi ataupun sekolah, baik secara langsung maupun melalui surat untuk rencana pelaksanaan UKBI. Nah, setelah koordinasi itu kami mengadakan sosialisasi. Nah, sosialisasi UKBI ini kami pesertanya yang terprogram dari kantor, jadi yang program resmi itu peserta pemangku kepentingan. Tapi juga ada sosialisasi berdasarkan permintaan, pesertanya ada pelajar maupun mahasiswa begitu. Nah, setelah sosialisasi kami ada pengujian. Nah, pengujian ini untuk semua kelompok penutur mulai dari pelajar, mahasiswa maupun kelompok profesional. Nah, selain pengujian, kami juga ada pendampingan. Nah, pendampingan UKBI ini biasanya kami melayani permintaan baik dari sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, biasanya yang kami dampingi itu pelaksanaan UKBI dengan jumlah peserta yang cukup banyak, ya di atas 500 rata-rata, itu yang kami dampingi. Kemudian ada juga yang memang sudah rutin begitu, sudah rutin mengajukan kegiatan UKBI, jadi memerlukan pendampingan begitu, Mbak. Untuk di triwulan ini sendiri, apakah ada suatu target tertentu, misalnya pesertanya berapa atau apa saja, Mbak? Kota apa saja yang harus disosialisasikan? Begitu. Oh iya, kalau untuk target itu targetnya tahunan, Mbak, target per tahun. Nah, target UKBI di tahun 2025 ini 20.819. Ini target yang ditetapkan oleh pusat. Jadi pusat pembinaan memberi target kepada tim UKBI Balai Bahasa Jawa Timur sebanyak itu 20.819. Nah, itu untuk 1 tahun. Nah, kalau capaian setiap triwulannya itu kami tidak bisa memastikan di triwulan ini harus berapa, karena kami juga menyesuaikan permintaan peserta untuk melaksanakan uji begitu. Mungkin Pak Weni mau menambahkan? Ya, baik. Mungkin saya menambahkan sedikit, Mbak Sandra. Tadi berkaitan dengan program UKBI tadi sudah disampaikan oleh Bu Ria berkaitan dengan pendampingan dan pengujiannya. Ada juga nanti di bulan awal Oktober ini nanti ada uji coba soal khusus untuk peserta atau penguji tunarungu. Ini serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Nanti akan dilaksanakan di awal Oktober ini. Selanjutnya juga ada tadi saya menambah ada di program UKBI tadi itu ada juga penyusunan soal. Biasanya di pertengahan tahun itu ada penyusunan soal untuk membuat bank soal ya, soal uji kemahiran bahasa Indonesia. Ya mungkin itu yang bisa saya tambahkan mengenai program tadi. Kalau tadi mengenai target setiap triwulan memang
memang tidak bisa ditebak, memang setiap triwulan itu berbeda-beda kadang. Misalnya memang dari jadwal sekolah misalnya, kan kami punya target misalnya jumlah peserta uji, sebenarnya juga ada target PNBP ya. Ini kan UKB ini kan penghasilan negara bukan pajak juga, salah satunya itu. Nah, ini tadi saya dengar ada yang sangat menarik ini terkait dengan uji coba soal untuk tunarungu. Dan selama ini kan memang tunarungu identik dengan keterbatasan di pendengaran kan. Jadi sehingga untuk melaksanakan UKBE yang secara biasa pasti agak kesulitan. Itu nanti seperti apa Pak acaranya? Ini saya juga belum tahu ya nanti. Tapi memang nanti saat ada petunjuk teknisnya nanti kita akan melaksanakan kalau tidak salah tanggal 9 Oktober ini. Itu serentak, mungkin seluruh Indonesia serentak. Memang sebenarnya ini salah satu dari tim kerja UKBI Pusat mendengar sebenarnya ada permintaan ya. Dulu pernah juga ada permintaan dari salah satu kampus waktu itu, saya pernah di Jawa Timur itu, Pak, gimana untuk peserta uji kemarin bahasa Indonesia kalau yang ada keterbatasan ya fisik itu. Nah, itu saya bilang waktu itu masih istilahnya digodok lah istilahnya. Nah, ini diwujudkan sekarang ini tahun ini untuk sementara yang itu untuk tunarungu. Mungkin nanti pelaksanaannya mungkin nanti ada, kalau tunarungu kan nanti ada pendampingnya ya, dari kita ambil dari peserta nanti sekolah di SLB sekolah yang untuk tunarungu itu mungkin pendamping dari pesertanya itu mungkin dari sekolah itu nanti ada, mungkin kalau menggunakan bahasa isyarat bagaimana nanti kita lihat nanti ininya Pak. Saya juga belum lihat model tampilan soalnya ya, sepertinya itu. Jadi menarik sekali untuk dinantikan ya Pak ya. Untuk selama ini realisasi programnya bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Ya, selama ini memang kita kan program itu mengikuti dari pusat. Samping itu program dari pusat, kita juga ada program dari balai ya, dari Ibu Kepala. Misalnya dari balai sendiri akan memprogramkan atau melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan oleh pusat. Kita akan tinggal meneruskan, misalnya tadi yang disebutkan tadi Bu Ria, untuk ada sosialisasi semacam itu dan pendampingan, dan mungkin juga kita ada sebenarnya juga yang di luar ini ya, di luar program dari dari pusat. Mungkin kami sebenarnya ide dari kami mungkin kita akan melaksanakan program nanti ada semacam penghargaan untuk peserta terbanyak di Jawa Timur itu, karena kita juga harus memberi apresiasi ya, penghargaan supaya nanti setiap tahun kita peserta sekolah itu rutin mengikuti UKBI. Selama ini kita menjalankan program yang dari pusat, kita menjalankan juga mungkin dari ada tambahan dari Ibu Kepala, dari balai ada sisipan program yang atau mungkin strategi baru atau mungkin semacam itulah. Baik, ini tadi kan ada banyak sekali programnya ya, misalnya seperti koordinasi, sosialisasi, pengujian, dan pendampingan dari berbagai kegiatan itu. Sekiranya mana yang paling sesuai dengan ekspektasi, yang melebihi target atau yang ketika dilaksanakan itu ya lumayan bisa terlaksana dengan baik dan tercapai dengan baik, itu yang mana kira-kira dari yang semua itu? Itu semua saling mendukung ya Mbak, tapi yang paling paling ada kelihatan hasilnya itu dari sosialisasi, karena peserta sosialisasi kami itu pemangku kepentingan. Otomatis kalau pemangku kepentingan kan punya kebijakan untuk misalnya mewajibkan siswa semuanya untuk ikut UKBI seperti itu. Jadi kalau sekolah-sekolah itu sudah kepala sekolahnya ikut sosialisasi, kebetulan di sosialisasi itu dari pusat itu memberi fasilitas UKBI gratis, tidak berbayar. Nah, itu setelah kepala sekolah itu merasakan UKBI, kemudian setelah tahu manfaat UKBI dari kegiatan sosialisasi itu, rata-rata mereka memang tertarik untuk melaksanakan UKBI bagi siswanya. Mungkin selama ini sekolah itu belum tahu manfaat UKBI itu cukup banyak. Selain untuk mengetahui kemahiran berbahasa, itu juga
untuk meningkatkan literasi siswa, kemudian bisa untuk persiapan sebelum mereka ANPK, kemudian kalau yang kelas 12 mungkin setelah lulus SMA atau SMK kelas 12 kemudian masuk ke perguruan tinggi itu bisa sertifikatnya itu ada yang dilampirkan untuk SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, kemudian yang sudah diterima di perguruan tinggi di semester 1 itu mereka jika ingin mengajukan beasiswa unggulan itu sertifikatnya bisa digunakan kalau nilainya sudah sesuai dengan standar begitu. Ya, baik. Jadi UKBI sendiri juga bisa untuk melihat seberapa besar tingkat literasi di sekolah ya Bu kalau bisa. gitu. Karena alat ukur literasi itu salah satunya memang UKBI. Hasilnya itu akan terlihat ketika siswa banyak membaca dan tidak meskipun tidak hanya itu ya untuk alat ukurnya, tapi itu bisa untuk melihat bagaimana pemahaman siswa atau pemahaman penutur bahasa Indonesia dengan mengikuti UKBI itu. Nah, setiap tahun siswa itu berhak ikut UKBI, Mbak. Jadi bisa dilihat perkembangannya, misalnya di SMA atau SMK itu kelas 10 ikut UKBI, kemudian kelas 11 ikut lagi, kelas 12 ikut lagi, itu nanti akan terlihat perkembangan mereka waktu pertama kali ikut UKBI yang semula belum pernah sama sekali ikut UKBI dan ketika sudah pernah kelas 11 atau 12 itu pasti akan meningkat karena sudah paling tidak kan ada gambaran seperti apa UKBI yang sebelumnya pernah diikuti. Jadi akhirnya nilai mereka itu akan meningkat begitu. Nah, ini ada testimoni juga dari salah satu sekolah yang rutin melaksanakan UKBI itu pernah mereka berhenti setahun itu karena banyak kegiatan. Kebetulan di SMK itu kan banyak kegiatan di luar untuk praktik lapangan itu ya. Pernah setahun itu tertunda akhirnya tidak dilaksana. Nah, ternyata di tahun yang mereka tidak melaksanakan UKBI itu nilai bahasa Indonesia siswa itu rata-rata turun. Terus nilai literasi sekolah juga turun begitu. Nah, akhirnya mereka berupaya untuk melaksanakan UKBI meskipun dengan keterbatasan waktu. Kalau tidak bisa dilaksanakan di sekolah, itu bisa dilaksanakan di rumah. Karena UKBI kan terjadwal tidak hanya di jam kerja saja. Ada 5 jadwal yang bisa diikuti. Yang pertama pagi pukul 8, kemudian ada pukul 10, pukul 16. Pukul 13, kemudian yang keempat pukul 16 dan pukul 19 begitu. Jadi fleksibel, meskipun tidak bisa mengerjakan UKBI di sekolah masih tetap bisa dikerjakan di rumah. Oh, jadi siswa bisa mengerjakan sendiri di rumah bisa. Ya. Untuk ujiannya sendiri sebagai siswa apakah hal apa yang harus dipersiapkan siswa-siswa kalau mau ujian? Apakah harus banyak membaca atau banyak belajar tentang tata bahasa Indonesia atau seperti apa Bu? Kalau UKBI itu yang diukur kan kemahiran berbahasa, bukan mengukur hasil belajar. Jadi tidak harus belajar khusus teori-teori kebahasaan, misalnya tata bahasa, meskipun itu memang sangat berpengaruh juga ya terhadap hasil. Tapi walaupun siswa itu tidak belajar khusus, itu insya Allah tetap bisa melaksanakan UKBI. Nah, apalagi kalau siswa tersebut banyak membaca. Nah, karena UKBI ini kan pemahaman ya. Jadi kalau memahami soal-soal yang ada di situ, literasinya bagus, berarti insya Allah hasilnya akan lebih bagus. Mungkin ini ya, mungkin saya tambahin sedikit tadi ya berkaitan dengan yang literasi tadi. Kalau tadi benar Bu Ria, kalau setiap tahun kan karena siswa itu tidak berbayar ya Mbak Sandra, jadi bisa diikutkan. Nah, nanti setiap tahun biar tahu perkembangannya. Nanti kan di situ ada kan karena memang siswa karena tidak berbayar hanya bisa memilih paket 1. Artinya paket 1 itu yang diujikan ada 3 seksi, yaitu mendengarkan, merespon kaidah dan membaca. Jadi nanti setelah uji kan ada hasilnya itu, skornya total dan skor misalnya mendengarkan berapa, merespon kaidah berapa, dan nanti ada membaca berapa, nanti kan setiap tahun bisa dilihat, oh ada peningkatan dari membacanya, bisa semacam itu bisa diamati juga semacam itu. Terus tadi yang kedua mengenai
program yang tadi Prof. Untuk meningkatkan literasi Iya. atau untuk persiapan ANBK. Oh ya, persiapan ANBK. Jadi memang tadi ini yang untuk persiapan ya untuk siswa. Ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Ria, memang ini kan yang lihat hasil dari kemahirannya. Jadi selama pengalaman kami ini kan belum tentu yang misalnya ini contoh guru yang berlatar belakang eksak, misalnya guru matematika, guru biologi, itu malah biasanya hasilnya lebih bagus daripada yang biasa bahasa Indonesia biasanya. Jadi kan memang bukan tadi disebutkan tadi untuk hasil belajar bahasa Indonesia, bukan. Jadi memang logika berbahasa. Jadi kalau menurut selama ini kami amati siswa-siswa atau mungkin yang peserta uji yang dari latar belakang eksak, nilainya malah melebihi dari yang misalnya guru bahasa Indonesia atau semacam itu. Jadi memang ini untuk mengingat kemahiran. Jadi kebanyakan untuk memang logika berbahasa jadinya, Mbak. Gitu. Ya, baik. Untuk selama kegiatan tim kerja UKBI sendiri, yang paling kesulitannya apa ya? Mungkin apakah di sosialisasi, apakah ada kesulitan? Ya, setiap kegiatan memang ada kesulitannya mesti, tapi tetap bisa diatasi. Kalau misalnya yang kita kendala itu, kalau kita melakukan sosialisasi itu di daerah yang susah internet, jaringan internetnya ada itu, padahal misalnya di tengah kota semacam itu, tapi kok susah. Jadi sampai akhirnya kami menunda ini ujinya. Harusnya kan sosialisasi terus uji ya, karena tidak memungkinkan jaringan internetnya, akhirnya kami ubah besok dengan di rumah masing-masing atau di sekolah kalau nggak salah itu waktu di satu daerah kalau nggak salah itu kendalanya semacam itu baru pertama kali sebetulnya. Harusnya biasanya sosialisasi terus langsung uji, itu akhirnya kami batalkan, akhirnya kami tunda jadwalnya besok. Memang UKBI ini kan memang diperlukan jaringan internet yang stabil, yang sangat memprihatinkan itu misalnya peserta sosialisasi kan itu dari beberapa daerah ya, misalnya ada lokasinya yang dia misalnya di kepulauan atau misalnya di bukit atau yang susah, daripada mereka niat sekolah tapi memang tidak bisa jaringan internetnya, itu yang harus mungkin perlu dievaluasi ya untuk UKBI ini supaya bisa dapat dilakukan ya dengan jaringan internet yang stabil semacam itu. Karena kami kadang juga pernah melakukan sosialisasi di suatu daerah, ternyata ya, yang mengikuti sekolahnya hanya beberapa semacam itu. Padahal itu kan sudah kami fasilitasi dengan adanya sosialisasi. Kami berharap supaya siswanya itu diikutkan gitu, karena dengan sudah kita beri untuk pemangku kepentingannya untuk istilahnya uji dengan tidak berbayar, mendapatkan sertifikat. Apalagi kendalanya mungkin? Ya, yang utama memang internet, karena UKBI kan dilaksanakan daring murni ya, Mbak. Sebenarnya kami itu berharap semua daerah itu bisa merata ya untuk peserta UKBI-nya. Nah, meskipun Jawa Timur itu hasil jumlah pesertanya sudah cukup banyak, tahun ini sampai bulan September kan sudah sampai Agustus ya, sampai Agustus 32.000. Nah, tapi itu belum sesuai dengan harapan kami, karena harapan kami itu peserta bisa merata dari semua kabupaten dan kota, tapi saat ini masih belum merata. Nah, itu kendalanya. Salah satunya ada di jaringan internet tadi, seperti yang sudah disampaikan Pak Weni. Di daerah-daerah tertentu itu kadang memang sangat sulit untuk menjangkau internet itu. Nah, sebenarnya kami sudah menyiasati itu dengan kalau kami mendampingi atau kami sosialisasi itu kami membawa wifi portable. Jadi kami sampai begitu untuk supaya UKBI bisa berjalan dengan lancar. Kadang-kadang di daerah-daerah tertentu mereka itu bisa untuk misalnya YouTube atau WA itu bisa lancar, tapi ketika UKBI terutama di seksi 1 mungkin karena berat ya, ada audio yang harus diterima, harus
dengarkan itu mungkin kadang agak berat. Kalau mereka jaringan internetnya kurang stabil itu yang membuat kesulitan, Mbak. Akhirnya kurang lancar begitu. Kadang-kadang misalnya yang mendaftar 500 begitu ada sebagian beberapa entah 10 atau 20 yang tidak berhasil karena terkendala jaringan itu tadi. Nah, selain jaringan kadang-kadang juga perangkat. Nah, sebenarnya UKBI ini memang yang lebih mudah itu menggunakan komputer atau laptop gitu ya. Tapi kan kalau di daerah tidak semua tidak semua sekolah itu punya lab komputer begitu. Akhirnya mereka melaksanakan uji itu menggunakan gawai. Nah, sementara gawai itu kadang-kadang juga tidak support begitu. Nah, itu yang jadi kendala. Kadang-kadang keinginan itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan itu. Kendalanya seperti itu. Untuk yang tertinggal sendiri misalnya tadi ada 500 terus ada 10 atau 20 orang terkendala, lalu seperti apa? Kalau ada yang terkendala sesuai dengan jadwal itu bisa pindah jadwal, Mbak. Nanti tetap bisa ikut UKBI selama itu tadi belum memulai uji ya. Itu masih bisa pindah jadwal sesuai dengan jadwal yang diinginkan yang tersedia di laman. Nanti kalau sudah tertinggal itu kan mereka bisa klik pindah jadwal. Nah, kalau sudah klik pindah jadwal pilih jadwal misalnya kalau misalnya sekarang tidak berhasil uji, pilih jadwal nanti bulan Oktober pekan kedua atau pekan ketiga, nanti di situ akan muncul jadwal yang bisa diikuti. Itu peserta bisa memilih jadwal yang ada di situ. Nanti pesertanya yang tersisa itu bisa mendaftar lagi. Bisa, tidak perlu mendaftar lagi, langsung masuk ke akun ujinya, kemudian pindah jadwal. Tinggal menjadwalkan ulang gitu ya. Ya seperti itu. Nah, itu cukup bermanfaat juga untuk peserta yang PNBP. Mereka kan berbayar. Kalau misalnya ada kendala terus tidak bisa mengulang itu kan kasihan ya. Jadi akhirnya seperti itu masih tetap bisa ikut UKBI meskipun pada waktu uji itu ada kendala jaringan atau kendala perangkat. Bahkan kalau mereka pada waktu yang ditentukan sudah dijadwalkan uji ternyata ada keperluan lain tidak bisa mengikuti uji itu masih tetap bisa, tidak hilang, tidak hangus biaya yang sudah dikeluarkan itu. Jadi mereka tetap bisa pindah jadwal begitu. Gitu ya, Bu. Tadi di awal dikatakan bahwa ada target per tahunnya ya, Bu, sebesar 20.819. Untuk saat ini apakah sudah memenuhi target atau gimana, Ibu? Ya, alhamdulillah sampai ini kami perhitungannya sampai bulan Agustus ya. Sampai bulan Agustus kemarin alhamdulillah sudah mencapai target bahkan lebih karena kami sudah memperoleh peserta sampai bulan Agustus itu 32.782. Untuk bulan September belum ada ini karena kami harus minta data valid itu dari pusat. Kami hanya bisa melihat data yang mendaftar di tim Jatim itu yang kolektif. Kalau yang mandiri itu harus kami minta datanya melalui admin pusat. Mungkin nanti besok atau lusa mungkin baru bisa melaporkan peserta sampai bulan September. Kalau dibandingkan tahun lalu peningkatannya cukup baik ya? Tahun lalu itu kami 52.000. Ini masih ini di bawah capaiannya masih di bawah tahun lalu sih, tapi karena ini masih bulan September, insya Allah masih ada waktu 3 bulan lagi untuk setidaknya sama lah, jangan sampai kurang banget gitu dibanding dengan tahun lalu. Mudah-mudahan masih bisa, karena biasanya di Jatim itu di awal-awal itu belum banyaknya itu di akhir-akhir. Nah, itu mungkin kami perlu strategi khusus supaya tidak numpuk di belakang. Karena kalau numpuk di bulan-bulan akhir itu biasanya kuotanya itu terbatas karena harus berbagi kuota dengan balai-balai yang lain begitu. Nah, mungkin memang seharusnya sejak awal tahun itu sudah aktif mulai uji. Ini yang perlu karena
tahun kemarin itu dibantu ini Mbak, ada program dari SMK PK. Oh iya. Unggulan ya, SMK PK. Jadi setiap SMK PK itu pusat keunggulan ya, itu singkatannya SPK itu, jadi harus melaksanakan UKBI. Jadi kami tahun kemarin itu hampir merata di kabupaten itu sudah kena semua UKBI. Artinya yang SMK PK itu memang ada programnya, akhirnya itu makanya sampai jumlah pesertanya banyak itu. Lebih dari target ya tahun kemarin. Sangat melebihi. Nah itu. Di Jawa Timur sendiri, apakah sekolah-sekolahnya sudah merata di kota-kota di Jawa Timur yang mengikuti UKBI? Kalau dibilang merata, belum sih Mbak. Belum ya, belum. Harapan kami bisa merata dari sekolah-sekolah di semua kabupaten, tapi kami sudah berupaya supaya merata dengan kami melakukan sosialisasi, jadi bergilir karena wilayah Jatim kan cukup luas ya, 38 kabupaten dan kota, sementara anggaran kan juga terbatas, setahun hanya bisa melaksanakan sosialisasi itu rata-rata sekitar 5 atau 6 kali gitu ya Pak Weni ya. Nah itu jadi harus bergantian Mbak, kalau rata-rata kalau yang sudah disosialisasi itu sudah melaksanakan UKBI, tapi yang belum itu kami mengandalkan sosialisasi melalui dinas pendidikan atau cabang dinas pendidikan, atau kami juga kadang menghubungi MGMP Bahasa Indonesia begitu untuk mengenalkan UKBI di daerah-daerah yang belum bisa terlaksana sosialisasi. Ya, pinginnya memang merata ya, jadi jangan sampai nanti di satu kabupaten belum mendengar UKBI. Jangankan ikut UKBI, mendengar belum tahu apa sih UKBI. Nah itu jangan sampai seperti itu sebenarnya, tapi ya memang keterbatasan seperti itu. Juga kami berharap juga ini sih Mbak, pinginnya kita itu juga merata di semua profesi, tapi kan memang masih kebanyakan ini masih pesertanya siswa dan mahasiswa ya, biasanya guru dan itu ya, yang profesional itu masih hanya beberapa gitu. Pengennya sih memang meratakan UKBI untuk semua sebenarnya kan, nanti itu sih harapannya. Saat ini kalau profesi itu yang sudah banyak ada penerjemah, kemudian guru, dosen itu Mbak. Kalau yang profesi lain seperti misalnya dokter, pengacara itu masih belum banyak. Paling banyak siswa karena gratis mungkin. Iya. Apalagi kalau ke ranah swasta mungkin susah lagi ya, sebenarnya tantangan tersendiri ya. Iya. Memang mungkin ini perlu ada regulasi dari pusat ya, supaya UKBI bisa merata, tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa, tapi juga dari semua kalangan profesional. Kan sebenarnya di Peraturan Menteri itu Permendikbud 70 tahun 2016 yang kemarin akan diperbarui, kemarin sudah sosialisasi itu ada sudah ada standar untuk semua kelompok profesi, itu ada standar kemahiran berbahasa Indonesia. Untuk sekolah yang paling antusias mengikuti itu di daerah mana, di kota mana yang paling banyak pesertanya? Kemarin itu Badan Bahasa memberi penghargaan ke kabupaten dan provinsi yang paling banyak peserta UKBI-nya ya. Kebetulan Jawa Timur itu diperoleh Kabupaten Sidoarjo, itu peserta UKBI terbanyak di Jawa Timur dan di Indonesia ya, di kabupaten. Kemudian provinsinya juga, Provinsi Jawa Timur itu kemarin tertinggi, Gubernur Jawa Timur kemarin sempat menerima penghargaan itu dari pusat gitu. Untuk daerah-daerah yang masih kurang mungkin karena koneksi internetnya kali ya. Iya. Intinya ya. Itu karena ada kendala itu ya. Kendala koneksi internet dan mungkin ini memang sosialisasinya belum merata sampai ke situ secara langsung ya, sosialisasi langsung. Kalau sosialisasi melalui surat saja ke dinas atau kepala dinas itu sebenarnya sudah Mbak, kami sudah dibantu kerjasama dengan kepala dinas provinsi begitu. Tapi kalau sosialisasi langsung tatap muka bersemuka dengan mau kepentingan di daerah, itu hasilnya memang lebih ini
lebih terlihat begitu. Kan kalau kenal langsung kan tertarik, jadi lebih apa. Kalau nggak kenal kan nggak sayang kan Mbak ya. Jadi kalau langsung begitu akhirnya ingin mengikuti begitu. Kalau tatap muka, bersemuka, luring kan bisa merasakan ikut uji sekalian Mbak. Tapi kalau kita melakukannya daring kadang membayang-bayangkan ya susah karena belum pernah kan. Iya. Mendengarkan itu belum bisa membayangkan bagaimana. Kalau sudah diberi fasilitas untuk ikut uji atau simulasi, oh seperti ini. Kira-kira apa strategi yang akan dilakukan untuk memenuhi ini? Kan Ibu bilang bahwa tahun lalu masih sekian targetnya, sedangkan tahun ini masih belum memenuhi target tahun lalu. Kira-kira strategi apa yang akan tim UKBI lakukan untuk bisa mengejar target selain menunggu akhir tahun? Ya, untuk supaya tidak tidak istilahnya jomblang itu. Karena sekarang kan masih ya tidak ada ketimpangan antara tahun lalu dan tahun ini untuk capaian kami. Itu insya Allah nanti kami kan dari sosialisasi itu sudah ada lembar komitmen yang diisi oleh kepala sekolah untuk melaksanakan UKBI bagi siswanya. Nah, itu yang belum kami tagih untuk sekolah-sekolah yang belum melaksanakan. Nah, insya Allah nanti mulai sekarang nanti ya, insya Allah mulai bulan Oktober ini sampai menjelang akhir tahun itu akan kami lakukan supaya capaian ini minimal sama dengan tahun lalu. Kira-kira apa yang menyebabkan sekolah-sekolah itu sangat antusias di akhir tahun ya? Mungkin apa ada kegiatan kenaikan kelas atau apa? Kalau yang terlaksana bulan Agustus September ini mereka antusias ikut itu karena ada pancingan kegiatan giat UKBI. Kan pelaksanaan UKBI itu dilombakan oleh pusat. Jadi ada penghargaan untuk sekolah-sekolah yang aktif melaksanakan UKBI. Istilahnya giat UKBI. Itu ada penghargaan berupa uang pembinaan 25 juta. Kemudian ada piagamnya dari Pak Menteri begitu. Itu mungkin yang menarik mereka untuk ikut. Tapi karena kuotanya terbatas, jadi banyak yang belum terakomodasi ya. Belum Biasanya kalau yang di akhir-akhir itu Mbak karena sekolah sendiri banyak kegiatannya. Ada kegiatannya, jadi biasanya ini Pak saya nanti bulan ini ada ini, jadi ya kita menyesuaikan permintaan itu sambil kita melihat jadwal uji dan kuotanya masih ada tidak, karena ya memang kalau di akhir-akhir itu memang hanya sampai November masalahnya. Desember itu sudah. Desember biasanya pekan kedua itu sudah. Iya untuk perawatan istilahnya untuk aplikasinya, jadi tidak ada pengujian lagi. Jadi memang tinggal berapa bulan ini? Tinggal 2 bulanan. Ya, 2 bulan setengah. Bulan setengah itu. Karena sekolah padat, jadi kemarin jangan ini Pak, nanti sudah banyak kegiatannya ini bulan ini ya kita turuti aja kalau masih ada jadwal dan kuotanya. Biasanya gitu. Kuotanya sendiri berapa ribu untuk berapa sekolah seperti itu, atau dibagi per bulan, per 3 bulan kuotanya, atau per daerah? Jadi kan kita uji secara reguler itu kan jadwalnya kan Senin sampai Kamis. Sebelumnya ini memang setiap sesi kan nanti satu sehari itu ada 5 zona waktu ya, maksudnya yang tadi pukul 8 pertama itu zona waktu kedua pukul 10, nanti ketiga pukul 13 siang, yang keempat pukul 16 sore, yang kelima pukul 19 malam. Itu setiap zona waktu ini kemarin itu sampai 1000 untuk siap uji ya peserta ya. Kemarin ternyata ada kendala, akhirnya sekarang hanya bisa diberi kuota 500 setiap zona waktu itu. Jadi nanti 8 hanya 500 itu seluruh Indonesia loh ya, makanya itu yaitu biasanya 800. Iya, ya, sampai 500 800 nah. Terus apalagi dari Indonesia, jadi akhirnya kan jadwal kita harus istilahnya berbagi.
berbagi. Makanya kalau ada data yang peserta yang hanya kita nggak bisa kalau misalnya peserta hanya nanti tanggal ini nggak ada datanya, nggak bisa, harus data sudah siap. Kita bisa istilahnya pesan tempatnya itu kita plot, yaitu harus ada datanya sudah dimasukkan. Jadi semacam itu. Yang memang yang waktu-waktu idola untuk uji itu biasanya jam sekolah. Pukul 8, pukul 10 itu yang penuh, tepat penuh. Pukul 13 siang lumayan masih ada yang sepi ya malam itu biasanya, yang sepi sore dan malam itu yang masih banyak kuotanya biasanya. Tapi banyak kan kalau peserta siswa kan milihnya yang ini pagi jam sekolah. Untuk sekolah sendiri biasanya berapa batas minimal peserta yang bisa diajukan sekolah? Kita tidak membatasi, kami harapkan ya ikutkan semua nggak masalah. Cuma nanti pengaturannya untuk ikut uji kami bantu untuk teknisnya kami atur. Mungkin nanti dalam misalnya ada 1.000 nih, ada 1.000 peserta yang nanti kita bagi. Senin itu nanti pukul 8 berapa 150, mungkin yang pukul 10 sampai nanti habis 1.000 itu. Jadi nggak bisa ikut saat dalam satu waktu langsung banyak, nggak bisa, harus diatur semacam itu. Untuk pengajuannya sendiri apakah ada batasnya, misalnya dalam setahun satu sekolah cuma bisa 1 kali atau satu sekolah bisa mengajukan berkali-kali? Nah, kalau itu kan jatahnya setiap siswa dalam 1 tahun gratis sekali. Sekali ya. Jadi sekolah bisa mengajukan kalau misalnya ikut semua siswanya ya sekali itu, misalnya sekali itu, nanti tahun berikutnya bisa ikut lagi. Meskipun sertifikatnya berlaku 2 tahun, tidak masalah kan, tidak berbayar ya. Cuma kalau sekolah mengajukannya bisa dalam arti gini, misalnya ada 1.000 siswa, misalnya kelas 1 itu nanti 200 atau 300 siswa. Ikut dulu itu misalnya ya, nanti ajukan lagi yang kelas 2, ya nggak apa-apa dalam setahun itu. Beda peserta maksudnya ya, beda peserta. Jadi intinya boleh berkali-kali, tapi dengan peserta yang berbeda gitu Mbak. Dan nanti itu kan ini Mbak harus punya akun KBI kan, pendaftaran kolektif itu. Jadi yang sudah pernah ikut di kelas 1, nanti kelas 2 tidak perlu daftar lagi. Jadi tinggal buka akunnya, tinggal klik uji lagi gitu. Jadi masih ada akunnya ya? Ya, seumur hidup itu. Sampai mahasiswa bisa digunakan. Untuk harapannya sendiri bagaimana? Harapan tim UKBI sendiri untuk pelaksanaan UKBI di Jawa Timur? Ya, itu harapan kami, UKBI bisa, yang utama ya, yang pertama bisa terlaksana merata untuk semua jenjang ya, semua jenjang, baik dari pelajar, kelompok profesi Mbak ya, jenjang dan kelompok profesi, misalnya dari pelajar, kemudian mahasiswa, profesional, itu semua terlaksana. Kemudian yang kedua, harapan kami bisa terlaksana merata tadi, dan tentu saja bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pusat gitu. Ya. Nah, jadi memang tim UKBI ini sangat krusial keberadaannya untuk mensosialisasikan kemahiran berbahasa Indonesia sehingga bisa lebih merata di sekolah-sekolah, dan harapannya bisa juga di sektor-sektor yang lainnya, juga di sektor profesional. Terima kasih untuk kehadiran tim UKBI di hari ini. Bahasannya sangat menarik ya. Terima kasih telah berbagi pengalaman yang sangat berharga ini bagi ke saya dan ke semua sahabat bahasa. Nah, untuk sahabat bahasa sendiri, jangan lupa ya untuk klik suka dan juga komentarnya. Demikian Sini Bahasa kita di hari ini. Kita akan berjumpa di episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.